Ketika kita nggak punya duit, kompor gas kita rusak. Kita nggak punya uang untuk bawa kompor itu ke servis. Kita bingung. Karena kita bingung, kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya apa, bagaimana ini, tolong aku. Akhirnya muncul ide, coba cari video di YouTube, atau mungkin terpikir dengan sendirinya, oh ini di amplas ini mungkin hanya karena basah. Akhirnya kita beli amplas yang hanya Rp2.000, terus kita mulai gosok. Ketika gosok dengan tenaga perempuan, gosok dengan penuh pengharapan kepada Allah, ya Allah, uripono, ya Allah, menyalakan, ya Allah, nyalakan, perbaiki, ya Allah, buat kompor ini bisa menyala. Itulah yang terjadi ketika kita nggak punya uang. Kita bersandar kepada Allah. Ketika kita melakukan perjalanan naik sepeda motor dari Lumajang ke Malang, kalau sangunya 200 kita tenang, padahal di jalan berkali-kali ke Malang tak ada kejadian apa-apa, ban juga tidak meledos, ban baik-baik saja, cuma beli bensin. Tapi ketika ke Malang dengan sangu uang 50.000 sudah bingung, waduh ya opo iki, bagaimana ini kalau ada apa-apa. Padahal biasanya tidak ada apa-apa, tidak makan juga di jalan. Perjalanan Lumajang ke Malang, apalagi kalau lewat sebelah lereng Semeru kan tidak perlu kita makan-makan. Mungkin kalau kita muter lewat Malang, lewat Pasuruan capek, tapi juga nggak pernah makan-makan. Tapi karena kita sanggup 50.000, nah itulah, kita bersandar pada siapa? Kita bersandar pada uang atau kita bersandar kepada Allah? Itulah kekuatan dari melarat. Saat ada seseorang yang baik atau banyak orang yang baik, ketika kita menghadapi kesulitan, karena rasa panik kita, rasa takut kita, rasa menderita kita, ini kita nggak sabar. Hanya kita merepotkan orang lain, hanya kita mendatangi orang lain. Tolong dong, pinjami aku uang, bantu aku butuh ini. Itulah kesalahan terbesar. Kita tidak berdiri tegar, jauh lebih tegar daripada karang, menunggu pemberian Allah, terus berdoa kepada Allah. Kita tidak kuat. Kalau ini terus-terusan, jelas itu tidak baik. Tapi jika ini hanya sekali waktu terjadi, mau bagaimana lagi, kita manusia, tapi tetap saja menyakitkan menyadari bahwasanya kita mendatangi manusia, bukan mendatangi Allah. Kita tidak memilih yakin sama Allah pasti menolong, tapi kita memilih ketidaksabaran kita. Tapi itulah kita manusia. Karena kita nggak punya duit, nggak punya kecukupan duit, uang tidak banyak setiap hari masuk, akhirnya kita makan nasi hanya dengan sayur kelor, hanya dengan tempe, tahu, terasa cukup. Tapi ketika kita banyak uang, makan bakso, mie ayam gak cukup, masih pengen nyemil ini, pengen nyemil itu. Itulah kita manusia sangat lemah. Jadi apa yang salah dengan menjadi melarat? Apa yang salah dengan menjadi kekurangan? Pada satu sisi melarat penuh kekurangan itu berat, sangat berat. Tapi pada sisi lain, jika kita mampu memanai kemelaratan, itu adalah jalan yang baik untuk meraih ketauhidan kita kepada Allah dengan segala kekurangannya. Apapun bagaimanapun kita manusia, maju kena mundur kena. Kita pasti berbuat dosa. Ada kalanya kita mampu lebih tegar dari karang, ada banyak kalanya tidak. Lalu adab dari seorang makhluk adalah nyuwun sepuro, memohon ampun. Kesalahan dan dosa itu berat, tapi itu adalah jalan untuk mohon ampun pada Allah yang Maha Suci. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menerima. Seperti inilah kita, beginilah kita. Penerimaan yang ikhlas. Penerimaannya didasari oleh kejujuran, bukan membantah, bukan memanipulasi, bukan memanfaatkan keadaan. Dari satu kesulitan ke kesulitan berikutnya. Dan ternyata seiring waktu berjalan, tanpa terasa kita sudah 10 tahun menjadi orang melarat. Rasanya lama, dan kenapa kok kita masih melarat? Padahal semuanya sudah dikeluarkan. Nah, aku mau ke rumahmu besok, aku mau bayar utang besok, ternyata tidak kita penuhi, maka orang akan mengatakan dasar tukang ingkar janji.
dasar orang yang tidak bisa menepati janji, orang yang tidak bisa dipercaya. Itu dimensi kita kepada sesama manusia. Kita cepat sekali menghukumi orang dasar-dasar, tapi kepada Allah kita tidak boleh. Adabnya bukan begitu. 10 tahun kita berusaha, 10 tahun kita berdoa, 10 tahun kita meminta, mboten diparingi, tidak diberi oleh Allah, maka kita kehilangan kepercayaan kita kehilangan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa kita tidak sukses? Kenapa kita masih saja begini-begini? Karena ada hal yang jauh lebih penting. Apakah kita masih sanggup percaya kepada Allah? Apakah kepercayaan kepada Allah itu masih ada? Sanggupkah kita memilih percaya kepada Allah? Dimensi kepada Allah jelas tidak sama dengan manusia. Dikabulkan atau tidak, kita tuh makhluk, bisa apa? Mau meminta seperti apapun, mau gulung komeng seperti apapun, Allah tidak kabul. Itu haknya Allah. Allah itu Tuhan. Hidup itu seperti yang diinginkan Allah, kita itu seperti yang diinginkan Allah, bukan keinginan kita. Jadi 50 tahun, 25 tahun tidak kabul, tidak berubah keadaannya, yakinlah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Datangi manusia saat kita kesulitan, maka hati nurani kita tidak akan tenang, kita akan terganggu, kita akan gelisah. Itu harta mereka yang mereka peroleh dengan susah payah, dengan jerih payah. Kenapa kita harus mengambil hasil kerja keras orang lain? Dan pada akhirnya orang-orang itu akan meninggalkan kita, menjauhi manusia, tidak mendatangi manusia, tidak mengikuti pergaulan manusia, untuk melindungi diri kita dari perbuatan jahat diri kita sendiri. Itu yang dimaksud Rasulullah. Kita bisa berbuat baik pada sesama muslim, tidak dengan lisannya, tidak dengan perbuatannya. Penderitaan itu selain membuat kita yakin percaya pada Allah, membuat kita menyadari kemanusiaan kita dan menyadari ketuhanan Allah, juga mampu mendatangkan kesyukuran. Gak punya rumah tapi dikasih rumah, alhamdulillah, meskipun itu hanya rumah sewa. Punya motor tapi motornya tidak enak, sudah alhamdulillah. Punya suami tapi suami begini, alhamdulillah. Kesulitan hidup itu bisa dipenuhi dengan banyak hal, bisa disembuhkan dengan banyak hal, dengan memohon ampun kepada Allah, dengan bersyukur dan berusaha selalu bersyukur kepada Allah.